Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Namun sebelum saya mulai bercerita, pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Mereka Ada di @merekaada_channel. Sudah siap? Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya dan selamat mendengarkan. Selamat ya Mas Bro, semoga sukses dan amanah di tempat yang baru. Begitulah perkataan beberapa rekan kantor memberikan ucapan atas promosi jabatan yang aku terima. November 2009. Kejadian ini tidak pernah akan terlupakan dan selalu membekas di ingatan. Sebut saja namaku Darto, seorang ambisius yang haus akan sanjungan. Tahun itu aku dipromosikan menjadi branch manager, di mana nanti aku akan bertugas pada cabang yang baru yang akan dibuka oleh kantor tempat aku bekerja. Lokasi yang dipilih oleh manajemen berada di salah satu wilayah Provinsi Jawa. Aku ditunjuk sebagai eksekutor rencana tersebut. Dengan langkah pertama tentunya menentukan letak lokasi kantor baru yang akan dibangun. Kantor itu nantinya akan dilengkapi dengan gudang penyimpanan barang yang akan didistribusikan, di mana harapan kedepannya tempat itu juga akan dijadikan menjadi markas utama perusahaan bila rencana itu sukses berjalan. Karena baru menduduki jabatan tersebut, sudah pasti aku ingin tugas pertama ini berjalan sempurna tanpa cacat. Hal ini juga yang membuat aku lupa diri dan menghalalkan segala cara demi mendapatkan satu kata yang dinamai sanjungan. Berbagai aspek ku bedah secara detail, dimulai dari mencari tempat yang tidak recommended demi mengepres dana yang diberikan, pekerja yang low budget, dan pastinya aku juga mengesampingkan nasihat dari warga sekitar perihal mitos lemah keramat atau tanah keramat. Kurang lebih 2 minggu aku melakukan ekspansi ke daerah tersebut hingga pilihan tertuju kepada salah satu lokasi. Aku meyakini lokasi ini memiliki potensi menjanjikan di masa mendatang, plus ditambah harga sewa lahan yang dapat dikatakan murah, tetapi banyak kabar simpang siur akan lokasi tersebut yang dikatakan sebagai pusat kerajaan Demit. Selain itu, lahan yang akan digarap juga merupakan bekas lahan pemakaman keluarga. Pada saat itu, kuburan yang dimaksud juga masih berada di sana, dengan total lebih dari 10 makam, yang infonya merupakan makam dari empunya lahan terdahulu, bukan pemilik lahan saat ini. Cerita miring soal lemah keramat di lokasinya pun sepertinya sudah menjadi rahasia umum warga sekitar. Tapi ini 2009 bro, persetan dengan yang namanya setan. Gak ada setan, yang ada hanya awal kesuksesan. Begitulah yang aku tanamkan guna menyemangati diri ini. Singkat cerita, keputusan yang aku buat sudah final dan tidak dapat diganggu gugat. Walau beberapa rekan lainnya telah mengingatkan untuk aku menimbang kembali serta mencari lahan lain. Namun aku sepertinya sudah jatuh cinta kepada tempat tersebut dan mengajukan masukan-masukan primitif yang tidak mendasar. Dan di akhir cerita semuanya berjalan dengan lancar. MOU hak sewa lahan terbit dengan cepat untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Pembangunan pun siap dieksekusi. Tim operasional didatangkan dari kantor pusat guna mengatur denah bangunan yang akan didirikan di lahan tersebut. Lelang tender proyek pun dimulai. Awalnya aku pikir akan mempekerjakan para kontraktor pribumi sekitar dengan maksud membuka lapangan pekerjaan. Namun sayangnya tak ada satupun kontraktor asli daerah tersebut yang mau menggarap proyek itu. Lagi dan lagi lemah keramat menjadi alasan mereka untuk enggan mengambil proyek itu. Tidak hanya sampai di situ saja. Sebelum proyek itu benar-benar berjalan, acap kali aku dan rekan lainnya harus berlapang dada menyambut kedatangan penduduk sekitar yang datang dengan raut wajah tidak bersahaja. Kehadiran mereka pastinya untuk melarang kami mendirikan bangunan di lahan tersebut. Ujung-ujungnya aku harus kembali melobi tokoh masyarakat setempat untuk meyakinkan pembangunan ini akan berguna bagi mereka juga. Terasa konyol, pantas aja wilayah ini lambat sekali maju, selalu kalah dengan hal mistis. Gumamku dalam hati, kala aku mengingat permintaan tokoh pemuka tersebut adalah ruwetan.
Ingin sekali aku tertawa dan menolaknya, tapi demi berjalannya proyek terpaksa aku mengalah. Singkat cerita, ruwetan tersebut pun dilaksanakan tepat di lahan yang akan menjadi kantor baru kami kelak. Sebut saja tokoh tersebut dengan nama Pak Karim, selaku orang yang memimpin berlangsungnya acara. Malam itu dirinya ditemani hampir 10 orang warga sekitar. Sementara dari sisi kami, aku ditemani oleh 1 orang pekerja dan 2 orang security yang berjaga di area tersebut. Hembusan angin sepoi pun bertiup, seiring Pak Karim yang mulai beraksi. Layaknya dukun di film horor, beliau pun memulai ritual tersebut dengan membaca doa. Nasi tumpeng berisi beraneka ragam lauk pauk pun diletakkan warga yang menemani beliau pada salah satu pohon yang ada di sana. Beraneka ragam bunga ditebar tepat di atas tumpeng tersebut, dan sajian penutup diisi dengan penyembelihan ayam cemani oleh Pak Karim. Hal itu membuat aku sangat tertarik, bukan karena takut, tapi karena kekonyolan yang tidak ada gunanya itu. Apalagi melihat kala momen Pak Karim yang seperti sedang berinteraksi dengan makhluk goib. Aku merasa beliau seperti seorang mantan pantomim sejati. Sungguh aku terhibur malam ini. Namun ya sudahlah, bila hal itu bisa membuat mereka tenang dan bisnis dapat berjalan lancar, maka aku ikhlas membiayainya. Terlihat jam tanganku telah menunjukkan angka 11. 3 jam telah berlalu dan acara pun selesai, di mana pada akhir cerita kami diizinkan untuk melakukan pembangunan, tapi dengan syarat tetap harus menjaga kearifan lokal, serta kami juga diwajibkan untuk merelokasi makam yang ada di sana secara layak. Begitulah Pak Karim berpesan kepadaku malam itu. "Baik Pak, kami janji akan amanah," jawabku singkat untuk mengakhiri ritual konyol tersebut. Terlebih badanku juga sudah lelah beraktivitas penuh seharian. Usai mengantarkan Pak Karim dan beberapa warga lain keluar area tersebut, aku pun bergegas pulang menuju homestay yang disediakan oleh kantor. Jaraknya kurang lebih 20 menit perjalanan menggunakan kendaraan roda 4. Setibanya di depan homestay, tampak security sigap berlari guna membukakan gerbang untukku. Kulirik jam yang ada di indikator mobil, sudah jam 12 malam. Aku terheran karena mendapati seorang wanita sepuh mungkin berusia di atas 65 tahun masih bertahan di larutnya malam untuk menjaga dagangan pecel yang ia jual. Dia berjualan tepat di samping ujung gerbang, tepatnya di bagian trotoar pejalan kaki. Wajah wanita itu murung dan sedikit pucat, mungkin karena bakul dagangannya yang masih terlihat penuh. Pikirku dalam hati, tidak ada niatan untuk makan kembali malam itu. Apalagi mengingat pecel dingin yang dijual beliau, sudah pasti tak akan ada seorang pun yang tergugah seleranya. Tapi kala melihat riak wajahnya yang sangat sedih, ingin aku mengurangi beban beliau dengan membeli pecel itu, lalu memberikan 100.000 rupiah dengan harapan hatinya akan terhibur. Kutepikan mobil sebentar dan bergegas menghampiri wanita itu. "Malam Mbah, pecelnya setunggal ya Mbah?" kataku kepada beliau. Beliau pun mengadahkan wajahnya menatap diriku yang seketika membuat aku merinding karena melihat wajah wanita itu sangat putih layaknya mayat. "Dak dijual buatmu, Cuk," balasnya kepadaku sembari tersenyum sinis. Sontak mendengar jawaban itu membuat aku merasa tidak dihargai. Kuputar balik langkah menuju mobil. Bah, gak mau rezeki," gumamku dalam hati. Baru beberapa langkah aku berjalan, nenek itu kembali berbicara. "Suatu kesialan bagimu bisa melihatku. Semoga perilakumu dapat menyelamatkan dari nasib sialmu," ucapnya dengan suara yang parau. Langkahku terhenti. Aku sungguh tidak habis pikir mendengar perkataan itu. Apa masalah beliau sampai berkata seperti itu kepadaku? Kubalikan kembali badan ini menatap arah di mana wanita tua itu berada. Namun apa daya, darahku yang semula panas kini serasa turun seiring 2 kaki yang lemas. Baru kali ini bulu kuduku bergidik, merasakan takut. Aku mendapati tempat mbah itu berjualan kosong melompong. Tak ada sedikit tanda keberadaannya. "Enje mbah," jawabku dengan sayu sembari memikirkan kejadian mistis di awal cerita pembangunan kantor tersebut. Pertengahan Februari 2010, setelah turunnya izin, pembangunan akhirnya dimulai. Tidak ada hal ganjil terjadi. Terlebih kami pun menggunakan kontraktor yang sudah memiliki reputasi baik. Pengerjaan pun terhitung cepat dan sangat memuaskan.
Ya, setidaknya sampai relokasi makam itu dilakukan semua berjalan mulus. Namun setelah makam itu dipugar, kisah ini akhirnya memasuki babak baru, di mana teror gaib terus berdatangan bak petaka bagi semua yang terlibat di lahan itu. Matahari yang masih bersinar dengan teriknya menjadi saksi di mana setengah pekerja yang ada di sana tumbang. Jeritan manusia menggema di area lahan. Sesaat setelah pemugaran dilakukan, banyak pekerja meraung, meronta dan menandakan kesurupan massal sedang terjadi kala itu. Beberapa pekerja bahkan bertingkah sangat membahayakan, di mana mereka memanjat tiang-tiang bangunan dan melompat dari sana. Sudah pasti aku dan beberapa rekan kewalahan untuk menjaga satu persatu dari pekerja yang kesurupan. Terlebih tak ada satupun di antara kami yang mengerti tentang perkelenikan. Kami akhirnya menyuruh salah seorang pekerja, sebut saja namanya Andi, untuk memanggil Pak Karim ke lokasi. Tidak berselang lama, Andi kembali dengan membawa bala bantuan. Kudapati Pak Karim hadir, yang membuat diri ini merasa sedikit tenang. "Astagfirullah, apa yang telah kalian perbuat?" ucap Pak Karim kepada seluruh pekerja di sana dengan raut wajah memerah. "Sudah kukatakan jangan semena-mena," bentaknya kembali. Setelah melampiaskan amarahnya, Pak Karim segera bertindak, dibantu oleh pekerja dan beberapa warga yang lain yang turut hadir juga kala itu. Satu persatu pekerja yang kesurupan tersebut ditangani oleh dirinya. Setiap prosesi penyembuhan, Pak Karim selalu menempelkan tangannya tepat di kepala para pekerja yang kesurupan. Dan tak kala dia mengayuhkan tangan tersebut seolah menarik sesuatu, jeritan histeris terdengar kencang. Kulihat tubuh itu meronta-ronta hebat seperti menahan rasa sakit yang teramat luar biasa sebelum akhirnya pingsan. Butuh waktu agak lama hingga asar tiba baru keadaan kini mulai normal. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Hanya saja 8 orang pekerja harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang karena peristiwa tersebut. Namun akibat kejadian itu proyek mangkrak hampir 1 minggu. Teror dari atasan pun kini menghujani, mengingat aku merupakan penanggung jawab di sana. Para petinggi pusat meminta aku untuk membuat detail kronologis sedetail-detailnya. Bagaimana mungkin mistis ini dapat kuakademiskan? Gumamku kesal terhadap permintaan tersebut. Aku pun menjadi uring-uringan. 4 hari berturut-turut ku ajak Andi menghabiskan waktu di klub malam untuk sekedar menghilangkan penat di dalam kepala. Mabuk-mabukan dan berbuat maksiat menjadi rutinitas wajib. Bahkan aku malah menjadi lupa dengan istri dan anakku. Selama itu juga aku tidak menghubungi atau mengangkat telepon dari mereka. Dan di hari keempat sepulang dari klub malam, sesuatu yang mengerikan kembali kualami. Entah jam berapa saat itu. Yang pasti aku pulang memang dengan keadaan sedikit pusing. Efek beberapa gelas alkohol yang kuteguk di klub malam. Saat aku sudah berada di depan gerbang homestay, kembali mata ini terpana menatap sosok mbah penjual pecel di sana. Rasa takut ada di dalam hati, tapi ku beranikan diri guna menjawab rasa penasaran. Perlahan namun pasti kakiku melangkah ke arah wanita tua itu. Suara langkahku terdengar jelas menandakan sunyi dan heningnya keadaan. Kini jarak kami tidak lebih dari 1 meter. Jantungku semakin kencang berdetak. Misi mbah, mohon maaf sebelumnya bila saya ada salah. Jenengan ini siapa ya mbah? Tanyaku dengan sangat sopan kepada dirinya. Aku berharap niatan baik dari diri ini akan mendapatkan respon yang positif. Namun kala dia membalas perkataan tersebut, aku hanya bisa menggigit jari sembari bingung dengan apa yang terjadi. Tahu bahaya yang kamu hadapi sekarang. Pulang, jangan bawa sial di sini. Begitulah perkataan ketus dengan wajah sinis sama seperti awal perjumpaan kami dahulu. Lagi ngapain pak? Terdengar suara sembari menepuk badanku. Hah? Ucapku terkejut. Pria yang memanggil tersebut merupakan security di homestay tempat aku bernaung. Oh enggak, ini lagi bicara sama Simbah. Ucapku sembari menunjuk ke arah Simbah berada. Mbah siapa pak? Tanyanya kembali, dan aku seperti orang sinting. Kudapati kembali wanita tua itu sudah tidak ada di sana. Astagfirullah, ucapku seketika. Kejadian kali kedua bertemu dengan Simbah semakin membuka pikiranku bahwasanya mereka yang tak kasat mata memang benar adanya.
Aku mulai mempercayai hal-hal mistis dan tidak menganggap rumor remah keramat merupakan cerita yang mengada-ngada. Keesokan harinya, aku dan beberapa rekan lain pergi menyambangi kediaman Pak Karim. Kedatangan tersebut bertujuan agar beliau mau membantu untuk menyelesaikan persoalan goib di lahan tersebut. Kalian ini pemuda kota tidak tahu tata krama. Orang yang sudah mati juga punya perasaan. Bila mau dipindah, pindahkan secara layak. Ucapnya memberikan nasihat kepada kami. Perilaku kurang ajar dari pegawaiku merupakan penyebab peristiwa itu, di mana pada saat prosesi pemugaran makam dilakukan dengan menggunakan elevator tidak dengan cara menggali kubur itu secara wajar. Hal tersebut membuat kemarahan dari gerombolan demit yang ada di sana. Singkat cerita, ruwetan kembali diminta beliau kepada kami untuk diadakan. Tapi kali ini sedikit berbeda. Bila sebelumnya warga yang diikut sertakan lumayan banyak, tapi untuk kali kedua ini Pak Karim hanya meminta 2 perwakilan orang saja dari tempat kami. Sementara beliau ditemani oleh 2 orang warga yang lain. Tidak ada tumpeng maupun bunga-bungaan dalam prosesi kali ini, karena aku yang akan menjadi media perantaranya. Begitulah ucap Pak Karim. Dan hari itu pun telah tiba. Kami sudah berkumpul di area. Setelah dia memberikan arahan, Pak Karim memulai ritual tersebut. Entah bacaan doa atau lafalan mantra, dirinya kusuk berkomat kamit. Sesaat berlalu, dirinya pun berhenti. "Darto, kemari," panggilnya kepadaku. Aku mendekat ke arah Pak Karim. Iya Pak." "Mana tanganmu?" ucapnya kembali. Aku pun menjulurkan tangan kanan ke arah dirinya. Dan seketika tangannya cepat memegang erat tanganku, serta menyabetnya dengan keris yang entah sejak kapan digenggam oleh tangan kirinya. Aku berteriak meringis menahan kesakitan. "Tahan sebentar bila mau semuanya berjalan dengan lancar," ucap Pak Karim kepadaku. 4 buah pasak berwarna kuning diambil dari dalam saku bajunya. Di setiap pasak dia meneteskan darah yang mengalir dari tanganku. Kembali mulutnya terlihat berkomat kamit melafalkan mantra. "Ini hanya sebagai janjimu kalau kamu tidak akan merusak tempat ini," ucap Pak Karim tiba-tiba padaku seraya melepaskan genggaman tersebut. Kini Pak Karim mulai berjalan. Satu persatu pasak itu ditanamkan hingga tertutupi oleh tanah. Dan sampai pada saat pasak terakhir ditanam, tiba-tiba suara teriakan tangis berpuluh manusia menggema. Tangisan itu saling bersaut satu sama lain, yang kemungkinan bersumber dari warga kampung. Kami terheran mendengar teriakan tersebut. Terlebih Pak Karim yang terdiam sembari terus menatap gelisah ke arah langit malam itu. Beberapa menit kami terhening tanpa sepatah kata sebelum samar dari kejauhan tampak seorang pria lari dengan sangat tergesa. Nafasnya terengah-engah, berpacu dengan ayunan kaki yang terus menerjang seraya membabat apapun yang ada di depannya. Kami menatap tajam ke arah sosok pria itu. "Ono boleh?" tanya Pak Karim kepadanya sesaat pria tersebut sampai di hadapan kami. Pria itu bernama Banyu, salah satu pemuda kampung. Wajah Banyu terlihat bingung. Sesekali dia menatap kami, seperti sungkan untuk menyampaikan pesan kepada Pak Karim. "Kamu kenapa? Kenapa kampung riuh sekali?" tanya Pak Karim kembali. Anu Pak." Wajah Banyu mendekat Pak Karim sembari membisikkan sesuatu kepada beliau. Mendengar info dari Banyu membuat raut wajah Pak Karim berubah. Pak Karim terlihat kesal memandang kami. "Ada apa Pak?" tanyaku pada Pak Karim. "Bukan urusanmu, kalian pulang saja. Ingat, pulang dan jangan mencampuri apa yang terjadi. Besok selesai maghrib, kamu, Darto, datang ke rumahku," bentaknya padaku malam itu. Tanpa mau memperkeruh suasana, diriku hanya menganggukkan kepala menandakan iya kepadanya, karena sudah pasti hal buruk sedang terjadi dan pikirku kala itu. Aku pun memutuskan untuk pulang malam itu. Kuajak Andi menginap di homestay. Jujur, aku sangat takut, karena sewaktu Pak Karim menyayat tangan ini, seketika mataku dapat melihat mereka yang tidak kasat mata, para penghuni lemah keramat di area tersebut. Dan yang lebih mengerikan, dari sepanjang perjalanan sampai setiba di homestay, sosok gaib itu selalu ada. Aku pun hanya tertegun, bercucuran keringat dingin kala melihat penampakan pocong, kuntilanak, genderuwo sampai mereka yang berwujud manusia.
seperti seorang tua keriput dengan bagian mata yang bolong berada di salah satu sudut ruang tamu kala itu. Aku pun sempat memastikan dengan bertanya kepada Andi, apakah dirinya juga melihat hal yang sama sepertiku, dan seperti apa yang aku perkirakan. Dia tidak merasakan sedikit keganjilan yang bisa kulihat dari sikapnya yang terlihat biasa saja. "Kamu beneran gak lihat sesuatu, Di?" Tanyaku kembali sembari menatap ke arahnya. Namun bukan Andi yang kini ada di hadapanku. Sosok Simbah penjual pecal yang berada di sana. "Sudah kubilang jangan cari perkara." Begitulah ucapan terakhir yang menggema di telinga ini sebelum diri ini tersadar pada empunya ranjang rumah sakit. Dari penuturan Andi, aku pingsan sewaktu berjalan pulang ke arah kantor, dan dia langsung membawa diri ini ke rumah sakit, di mana hampir sehari lebih aku tak sadarkan diri. Tentu mendengar penjelasan tersebut membuat kepala ini semakin nyeri. Terus, apakah kejadian di homestay hanya halusinasiku saja? Tapi mengapa semuanya sangat terasa nyata? 3 hari lamanya aku tinggal di rumah sakit tersebut, sebelum akhirnya diperbolehkan pulang. Kuambil cuti 2 minggu lamanya. Selain karena memang kondisi tubuh yang masih terasa lemas, aku juga membutuhkan sedikit udara segar untuk membersihkan segala penat di dalam jiwa. Ku coba melupakan trauma terhadap hal gila yang tidak dapat ditelaah dengan akal sehat. Aku lebih memilih pulang melepaskan rinduku kepada istri dan anakku. Ku perbanyak beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon ridhonya agar semua kembali dengan normal. Namun ekspektasi hanya ada di angan. Kepulanganku ternyata tidak merubah apa-apa. Kini matahari mulai terbenam. Senja kian menapaki diri. Anak sematawayangku kini asik bermain dinosaurus di atas sofa yang berada di ruang tamu. Terdengar suara tengah bermain sambil menggerakkan mainan dino itu. Sementara aku asik menonton TV sambil sesekali menoleh ke arahnya. Ya, ada orang. Nenek-nenek itu duduk di depan," ucapnya sembari menunjuk ke arah luar melalui jendela. Tidak ada firasat buruk. Aku menduga paling hanya tetangga atau orang yang sedang mengantarkan pesanan. Aku menuju ke posisi anakku berada, sembari mengecek akan kebenaran ucapannya. Astagfirullah. Kutarik anakku segera menjauh dari jendela. Setelah ku tahu sosok yang dimaksud olehnya merupakan mbah penjual pecal yang acap kali mengusik diri ini. Sekalipun saat itu aku tidak berada di lemah keramat dan aku pun tidak dalam posisi bekerja atau menetap di wilayahnya. Lebih lanjut, kisah itu pun berulang. Tidak hanya sekali tetapi 2 kali dia menunjukkan dirinya. Kejadian itu terjadi 2 hari sebelum aku kembali aktif bekerja, di mana aku mengajak istri dan anakku berlibur selepas menikmati keindahan Curug di Bogor. Kami pun pergi menuju ke salah satu resto untuk makan siang. Seperti biasa, keadaan saat itu cukup ramai. Dan apa yang terjadi sewaktu aku hendak memesan makanan sungguh di luar nalar. Bukan pramusaji yang menyapa, namun Simbah kembali menampakkan dirinya di hadapanku. Demi perjanjian darah yang bersemayam di layar itu, aku bersumpah akan membunuh siapapun yang coba mengenyahkan kami, ucapnya kepadaku. Sontak aku yang kaget langsung berteriak kencang, membuat semua orang menatap ke arah kami. Ya, apaan sih kamu? Ucap istriku bertanya dengan keheranan.